diturunkan orang tua-tua dulu tidak hilang. Karena kalau tidak disebarkan begini akan hilang. Kalau kita masih tidak ada hilang. Iya. Nah, gunanya Bagaimana begini, daun kelor? Daun kelor kita ambil sebanyak-banyaknya kalau bisa, tidak apa-apa, dibagikan sama saudara anak-anak kita yang punya penyakit, apalagi orang tua kita punya penyakit badan, penyakit sendi dan sebagainya. Cuma antinya kalau punya penyakit badan jangan minum air es. Karena ternyata itu yang bikin penyakit tulang yang tidak bisa sembuh es. Nah, itu daun kelor kita ambil, kita jemur. Pokoknya mau dari boleh, ditampah atau petapi boleh, di karung-karung yang bersih boleh. 1 hari full dijemur, baru besok 3 hari jangan dijemur, tapi diure di dalam, dibuka saja, diure. Namanya fermentasi. Baru nanti kalau sudah 3 hari di dalam rumah, dijemur lagi 2 hari. Itu pastikan keringnya akan bagus. Kalau kita pegang langsung hancur kayak tepung. Oke. Nah, kalau sudah kayak tepung, sudah 2 hari lagi dijemur kembali. Terus masukkan di dalam rumah, jangan ditutup sama dan ditoples. Masih hambar lagi, dihambur lagi masihan. Baru nanti kalau sudah besoknya boleh dimasukkan di toples. Kita nanti kalau di toples dibuka harum sekali bagus. Oke. Ternyata daun kelor itu daun kelor sembarang. Apakah daun kelor yang muda atau ke yang tua atau yang agak sembarang aja ya? Pokoknya daun kelor yang standar, jangan yang muda sekali, yang bagus itu yang agak tua-tua, karena itu tua-tua nutrisinya sudah tinggi, sudah tebal daunnya. Karena itu daun itu akan membuat itu nutrisi bagus. Kalau daun yang tipis masih muda, belum masih kandungan airnya, kebanyakan airnya daripada nutrisinya begitu. Terus kalau sudah jadi bubuk kita siram, dengan bubuk-bubuknya kita minum ya? Iya. Kalau kita mau suka nama bubuk tidak apa-apa, karena itu kan sudah kandungannya bagus sekali. Itu di darah itu pertama pengobatannya itu, saudaraku semua di sini itu memang darah yang pertama harus diobati. Oh iya ya. Kalau darahnya kita stabil, karena kemarin saya belajar begini, itu makanya kena 99% makanan itu akan menjadi penyakit. Begini, makanan yang kita sudah main air panas, makan pedas, makan es, itu yang esnya yang berbahaya. Karena nanti kalau diserap sama paru-paru ke ginjal, di ginjal kelamaan di situ memanasi ke darah, itu akan menyakit, makanya ada gagal ginjal. Jadi boleh kita seduh dengan air panas, boleh juga dengan air dingin, sembarang. Tidak boleh air dingin, air panas. Kemarin saya uji coba, ku bandingkan toh, yang saya ambil 2 sendok, terus ku kasih air panas. Terus baru kita diamkan, nanti kalau sudah hangat-hangat, sudah maksimal setengah jam, kita minum, bagusnya luar biasa. Lebih bagus lagi kalau direbus. Yang jelas dampak pertama itu untuk mengencerkan darah jika kolesterol berlebih dan membersihkan gitu. Oke. Ternyata begini, itu aromanya itu daun kelor akan menstabilkan di lambung kita. Tapi kalau mau pembuktian boleh abang, kalau mau mendetoks ya. Sekarang abang bikin kopi hitam ya. Terus abang perasin itu kopi hitam pakai jeruk nipis. Abang lihat airnya berubah jadi warna apa itu coba. Coba aja kalau mau coba. Rasa kopinya tidak akan hilang, rasa jeruknya nanti ada di situ, tapi warna kopinya berubah. Seketika ya, bukan itu menit, tapi itu detik ketika berubah warna kopi itu. Ini jeruk nipis lagi ya? Jeruk nipis bang. Oh iya. Tunggu. Kita habiskan dulu. Saya mau tanya betul itu tentang penjelasan kelor. Baru kita ke jeruk nipis. Di kampung kita banyak toh, Rimba? Oh iya, banyak sekali. Iya. Bukan cuma banyak sekali. Dijadikan tiang-tiang pagar perkebunan. Sebenarnya kalau obat-obatan herbal itu alternatifnya banyak, karena dari setiap obat-obatan herbal itu memiliki ada kesamaan kandungan. Betul nggak Bang Risma? Ya, Bang Indra. Ya. Umur abang sekarang berapa? Saya udah mau kepala 4 ini Bang. Saya sudah hampir 50. Nah Lihat mi profilku. Iya. Mbak Risman, berapa sendok dia, Pak Risman?
Maksimal 2 sendok bang. 2 sendok teh atau 2 sendok yang kecil? Sendok makan. Oke, sendok makan. Oke, makasih Pak Risman ya, begini. bermanfaat sekali. Dengarkan dulu, kalau sudah kita keringat kita sudah bau daun kelor, berhenti dulu. Oh, iya. Berhenti dulu ya. Kalau kita sudah bau daun kelor, nanti rasakan bagaimana manfaatnya, bagaimana penyakit-penyakit kemarin yang ada terus tidak ada. Kita rasakan dulu. Tapi waktu itu saya ambil tindakan singkat itu. Karena saya lihat tetangga saya ini kolesterolnya sudah berlebih. Jadi saya nggak pakai proses pengobatan herbal lagi. Saya datangi karena dia hubungi saya kan. Langsung saya angkut dia, saya ajak ke pengobatan alternatif itu. Saya pakai metode pasdu itu. Oh, pasdu ya. Pasdu yang diiris pakai pisau itu ya. Kalau dia tetap pakai alat kedokteran, cuman bedanya gini, kalau pakai apa namanya itu yang PMI itu. Oh, yang kayak jarum itu, begitu? Nah, kalau PMI itu kan darah dimasukkan ke kantong untuk digunakan kembali toh. Iya, betul. Tapi kalau ini dibuang. Tentu agar-agar, bentuk agar-agar darahnya ya. Itu Pak, jadi kondisinya waktu itu tetangga saya itu terserang stroke sebelah. Detik itu juga dia terserang itu. Saya samperin lagi nyender aja di pintu. Saya cek, saya pegang badannya. Wah udahlah, ini jangan pakai obat-obat herbal lagi. Udah ikut saya angkut pakai motor, saya bawa ke alternatif itu. Langsung diambilnya di titik tangan itu. Iya. Dikeluarkan itu, memang sempat mampet itu pembuangannya pakai jarum itu. Disentil-sentil pelan-pelan, akhirnya keluar lagi. Nah yang keluar itu bukan darah hitam aja, tapi ada minyak-minyaknya. Oh, Masya Allah ya. Masya Allah. Seketika stroke-nya sembuh, detik itu juga langsung jalan dan berdiri. Sembuh ya? Oh iya, karena cepat penanganannya. Bukan karena cepat, memang stroke itu diawali penyumbatan. Penyumbatan darah memang bang. Karena memang dia udah mengental gitu. Terlebih dia punya diabetes, dia udah pakai insulin itu, disuntik lewat perut. Wah, Makanya saya bilang, sudahlah Pak, kalau mau. Jadi saya punya tetangga juga stroke, saya bawa itu 4 kali stroke-nya udah sembuh udah nggak stroke lagi. Alhamdulillah. Ini yang begini manfaat betul. Ya, jadi kalau mau pakai jalur singkat boleh, tapi kalau pakai jalur herbal tadi kayak Bang Risman juga sama, nggak ada salah dan nggak ada beda gitu. Nah, karena begini itu memang penyakit itu karena begini, kalau kita makanan kita yang berlemak dan sebagainya yang tidak menampung kapasitas di badan kita itu jadi penyakit. Karena apalagi kalau kita tidak pernah bergerak, maksudnya kayak aktivitasnya cuma duduk santai, mungkin naik mobil, naik motor, jadi istilahnya keringat kita tidak keluar. Karena itu ternyata makanan yang nutrisinya tinggi, kalau kita sering gerak bagus, karena itu bergantian dengan mengeluarkan keringat itu yang akan merubah. Itu Pak Risman, daun kelor yang kita sering konsumsi itu berpengaruh kepada senjata kita kak? Tongkat Musa tadi itu? Iya, bagus sekali bang, bagus sekali. Bagus sekali. Ereksinya Saya pernah pakai itu jam, karena kan saya juga ini kan ada jualannya juga toh. Saya tutup jam 11, jam setengah 1 saya seter sama istri, tembus subuh. Ereksinya bagus mas? Iya, tembus subuh. Istriku juga kasih minum juga memang, gue kasih minum tuh tembus subuh. Berapa lama kita konsumsi ada reaksi? Saya maksimal itu saya sudah 3 hari sudah reaksi, tapi maksimal saya 1 minggu. Kalau herbal nggak bisa instan bang. Kalau herbal nggak bisa instan. Oh begitu bisa. Ya, herbal nggak bisa instan ya. Tapi begini. Tapi begini, kalau kita minum itu herbal itu yang saya bikin, memang kita minum, makanya begini, obat semujarab apapun kalau tidak sudah diminum tidur, kita itu tidak akan cepat bereaksi itu obat. Karena itu kenapa? Kalau kita tidur, darah kita ini tenang. Jadi itu tadi obat akan mengalirkan yang sakit-sakit. Malah mengendap lah istilahnya. Makanya kalau kita sudah minum obat semujarab apapun itu obat, makanya kalau itu Nabi mengajarkan kalau minum makanan duduk yang rapi, yang bagus agar turunnya bagus.
Makanya itu obat kalau sudah kita minum, terus kita baring sebentar. Nanti sore sudah ada perubahan. Kalau itu herbal yang saya bikin, nanti sore sudah ada perubahan. Sebenarnya tadi dua kombinasi bang. Obat. Setelah kita minum, kita bawa istirahat dulu ya, Mas. Nah, jangan langsung beraktivitas, tidak boleh. Jadi begini maksud aku tadi bang, apa yang disampaikan bang Risman itu masalah kelor dan sama jeruk nipis yang kusuruh peraskan ke kopi. Maksudnya begini, abang detox dulu itu organ pencernaannya pakai jeruk nipis, ya. Nah, dengan kunyit juga boleh, tapi kunyitnya jangan diparut lah, cukup diiris dan diseduh aja. Itu ada antiseptiknya soalnya di kunyit kan bagus itu untuk peradangan. Iya. Nah, setelah sudah bersih, barulah abang konsumsi itu kelor. Kenapa? Kalau organ yang sudah bersih itu daya serap dari organ kita bagus gitu loh. Oh, paham. Iya betul, dibersihkan dulu awalnya supaya reaksi kelornya Kenapa cepat sih ya. luka di lambung orang yang sakit mah itu sulit sembuh? Nah, dindingnya itu ada bakteri berkumpul, makanya didetok dulu, baru si kunyit itu nempel ke dinding luka itu gitu loh. Makasih ya. Oh ya, syukran. Ya itulah, coba aja. Saya sih kalau pengen berenergi gitu, saya cuma konsumsinya kunyit sama apa namanya. Begini lagi, kalau semuanya Kalau saya pribadi ya. Kalau kita punya anak kecil yang tidak minum obat, itu kalau panas dingin biar orang tua. Kalau panas dingin, obat yang lainnya tidak mau jauh apa namanya perjalanannya untuk membeli, ambil jeruk nipis 1 potong dipotong, ambil gula putih 1 sendok, airnya yang panas diaduk, minumnya diseduh tidak boleh dianu sekali diminum, tidak boleh. Karena ternyata begini, secara ilmiah begini. Kenapa kita harus pakai sendok diseruput? Karena itu guna untuk membuka pori-pori. Kan kalau orang panas dingin itu pori-porinya tertutup ternyata. Pori-pori kita yang mengeluarkan keringat itu tidak bisa tertutup, makanya didorong dengan gula. Hangat tadi rasa manisnya, terus itu jeruknya itu untuk memberi dorongan. Jadi makanya kalau kita sudah keluar keringatnya, kalau minum itu tadi yang saya tunjukkan tadi cara pengobatannya, terus akan sembuh. Begitu. Bagaimana kalau yang ada penyakit mah itu ternyata begini, itu obat kalau memang itu semacam itu herbal itu tadi, kalau diarahkan memang untuk pengobatan si A, ya si A saja, tidak akan menyentuh dengan penyakit mahnya, semuanya yang belum sembuh mahnya, begitu. Itu padahal itu kalau jeruk untuk penyakit mah bahaya. Ya, karena mengikis. Tetapi kalau untuk pengobatan yang lainnya itu tidak akan menyentuh, begitu. Karena Tuhan menciptakan semuanya di dunia ini, silakan kalian fungsikan. Kamu lahir Minum kelor itu ya? Iya, bagus bang. Oke. Paling bagus kalau kita dicoba bagus orang tua. Kalau orang tua kita bagus, pasti akan cepat sembuh. Beda hal kalau abang minum, tapi pikiran abang, masa sih? Sih? Wah, sulit itu bang. Iya. Jadi dilepaskan saja udah, jangan semuanya, salam kenal. Ya, waalaikumsalam Panji. Salam kenal dari Malang, Bos. Ya, silakan Malangnya mana Bang Panji? Panjen. Oh, Panji, kemarin saya dari kampus 2 Batu. Oh iya. Bulan 10. Tapi pemerintah yang biayai sekolahnya studi. Ya. Oke, sama-sama kita di sini berbagi agar tidak mati kita punya dari orang-orang tua herbal kita. Iya. Karena di Indonesia Saya mau bilang ini sama Dokter Rahman, maaf ini berbagi ilmu dokter. Takutnya kan enak ada kode etik kedokteran ini. Ini begini Bang Putra, ini begini. Itu dokter ada tuh dokter yang dokter apa kemarin dia pengobatan untuk saraf. Itu dokternya juga kena saraf.
Nah, ada bisa mengobati sampai meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan diterima sama Allah. Bisa nolong orang. Begitu misalnya begini. Ada kita bisa ngobatin orang, belum tentu kita mau bisa mengobati sendiri. Makanya yang bisa mengobati dengan sendiri kita ini dengan herbal itu sendiri. Iya. Tapi sugesti pikiran itu penting juga untuk mendukung. Betul. Betul. Contohnya begini Bang, saya pernah begini Bang. Saya punya teman buka usaha. Nah, dia tidak percaya diri, padahal sama-sama kita punya Tuhan. Kenapa kita tidak langsung minta sama Tuhan? Dia minta pertolongan sama orang, sedangkan itu orang keadaan kehidupannya begitu. Kenapa dimintain tolong? Secara logikanya begini. Dia saja menghidupi diri sendiri aja tidak mampu. Kenapa bisa dimintain tolong orang suruh menjadi sukses? Nah, saya tanya, nah kita ini mengasih orang ini pelarisan ini kemana? Ke Tuhan dengan sholat. Nah, dikembalikan. Kenapa sih kita tidak langsung minta sama Tuhan kita sendiri? Nah, situ ilmu pengetahuan secara ilmiah bahwa di sini orang-orang kita itu yang istilahnya standar manusianya itu yang belum mumpuni. Cara pengetahuannya itu ilmuwan betul. Tapi kalau kita berilmuwan, kita tidak praktekkan begitu, cuma cerita. Tapi tidak ada realisasinya, maksudnya pembuktiannya secara realnya tidak ada. Ya karena kalau sholat itu untuk dirimu sendiri, puasa Iya, itu betul. untuk dirimu sendiri, tapi beda dengan sedekah. Nah, kalau sedekah tujuannya apa dulu? Nah, sedekah itu banyak kan, ada sedekah ilmu, ada sedekah berupa materi, macam-macam. Tapi intinya sholat untuk dirimu sendiri, puasa untuk dirimu sendiri, tapi berbeda dengan sedekah. Yang saya Makanya pahami. juga makanya saya bilang begini Bang, karena kita secara ilmiah begini. Apapun suku itu kayak warna, ada hitam, ada putih, intinya sama Ji. Agama itu Tuhannya satu, cara menyembahnya berbeda. Batu ciptaan Tuhan, sembah kayu juga ciptaan Tuhan. Manusia disembah, manusia ciptaan Tuhan. Tuhan kita satu, cara menyembahnya berbeda. Makanya tidak boleh kita saling mengejek kalau belum memahami agama. Setiap agama tidak ada mengajari kejelekan. Tuhan kita satu. Makanya kalau kita dalam keadaan sulit, dekatkan dirimu sama penciptanya yang menciptakan itu tadi. Saya kalau ngejek orang saya diomel sama Bang Andi. Tapi satu lagi, saya ini banyak mendapatkan penyakit cemas. Artinya kecemasan yang berlebihan pada orang itu yang dia tidak tahu sumber kecemasannya apa. Jadi ini sudah gejala kejiwaan pada seseorang. Ada enggak cara-cara tertentu Oh gini dokter, selain ruqyah? kalau seperti dokter biasanya itu punya rasa empati tinggi tuh. Betul nggak? Punya rasa kepedulian tinggi lah misalnya. Iya. Kalau dokter misalnya tadi cerita mau ngobatin orang, kalau saya kasih obat ini nanti biayanya jadi besar. Ini. Iya. Sebenarnya memang peduli, tapi jatuhnya jadi overthinking. Nah overthinking itu bisa menimbulkan kecemasan. Saya alami itu. Begini Bang, kumpul lagi. Orang lain bukan saya, saudaraku. Enggak, saya biar lempeng dulu gini. Maksudnya gini loh. Saya ini tipe orang yang ibaan ini. Nggak tegaan. Iya. Kalau pengen nolong orang rasa-rasanya nggak pengen setengah-setengah, biar sekalian gitu. Katakanlah saya sulit gitu kan. Tapi ngeliat orang sulit, saya pun juga nggak tega gitu. Oh iya. Nah, jatuhnya itu memang peduli, tapi tanpa sadar itu jatuhnya jadi overthinking. Overthinking itu bisa juga larinya ke kecemasan. Karena gini, kalau saya nggak bantu nanti dia begini, nanti begini. Bercabang itu. Pengalaman saya nggak tahu ya, pengalaman hidup orang memang beda-beda gitu Ya, kan. itu psikologi, saudaraku. Benar. Saya bisa Boleh maklum saya itu. masih masukkan? Iya. Oh, ini ya, silakan untuk kecemasan. Nah, itu kecemasan ternyata itu dari jantung kita.
Jantung kita itu dipengaruhi yaitu tadi kurang darah. Pertama kurang darah, terus mengaruhi jantung. Terus itu yang jantung itu makanya kalau orang kurang darah, makanya tidak yang bagus, tidak yang pas tepat sasarannya, akan menjadi lambungnya rusak. Itu kecemasan akan gampang sekali. Dengar kaget, cemas. Dengar berita yang tidak bagus, cemas. Kan begitu, hampir semua tahu orang begitu. Bukan hanya itu, ada mobil ambulans lewat, dia yang menggigil. Lebih-lebih. Itu cemas. Ternyata tuh cemas tidak stabilnya itu dengan darah sama jantung. Kalau darahnya tidak stabil akan mengaruhi jantung. Terang ini kan pengaruh kejiwaan. Ini dunia kedokteran saudaraku. Ini faktor kejiwaan. Tapi kalau misalnya mengatakan jantung ya boleh jadi. Boleh Jantung jadi. Pak dokter. Saya sudah studi, saya sudah pelajari itu orang-orang tua saya. Setelah ini jantungnya stabil, karena itu ternyata tuh jantung juga ada pengaruhnya dengan lambung. Dari makanan yang terlalu pedas. Kalau sudah makan pedas, makan panas. Sudah makan panas, makan es, minum es. Nah itu akan juga nanti lama-lama akan mengaruhi jantung, akan jadi cemas. Buktikan kalau tidak percaya. Kenapa? Oh iya. Ternyata kenapa? Kenapa? Yang penting tidak ada penyakit kolesterolnya. Ternyata yang akan menstabilkan itu jantung. Kita sering makan ikan kering, itu akan menstabilkan. Yang penting tidak ada penyakit kolesterol. Karena ikan kering itu dia punya nutrisi tinggi sekali sih, dia yang sudah padat. Makanya di jantung kita akan tenang jantung kita. Cemas itu dari jantung. Faktor jantung kekurangan darah. Makanya tidak. Saudaraku Risman, ini kan orangnya riwayat pas suaminya meninggal. Jadi kalau saya sih diagnose adalah ya tidak lepas juga faktor pikiran. Psikologi lah. Artinya faktor, makanya saya melihatnya dari faktor psikologis, kejiwaan, karena rupa-rupanya tabe tekanan darahnya masih normal. Cuma memang yang sering dirasakan, saya kan inginnya sembuh. Pada saat saya kasih anti cemas, alhamdulillah sembuh. Tapi habis obat kan kambuh lagi. Nah ini obat, ada kan obat anti cemas, memang ada obat, ada anti cemas, ada obat tidur, beda itu. Ada memang obat khusus untuk anti cemas, anti ansietas itu anti cemas, ada obatnya. Tapi pada saat selesai datang lagi, aduh, saya sudah bantu juga, coba zikrullah, tapi tidak mempan juga. Jadi inilah penyakit yang berat saya hadapi, kecemasan pada orang. Ada seorang guru ya, guru ini sudah tahunan berlangganan dengan saya, dan saya sikir-sikir tertentu yang saya sudah berikan semua untuk diamalkan, tetapi kenyataannya juga tetap cemas. Nah ini perjalanan, maksudnya siapa tahu saudaraku pernah melakukan sesuatu. Ruqyah juga sudah sering dilakukan. Pak Dokter. Ya. Ya, saya mau cerita sedikit tentang kecemasan yang pernah saya alami selama 3 tahun. Oke, saudaraku, Saya silakan. pernah mengalami penyakit itu diawali dengan tingginya asam lambung. Itu yang pertama. Betul sekali, betul. Asam lambung tinggi. Menurut saya berbeda antara mah dan asam lambung. Karena asam lambung saya akut sekali, sehingga saya dengar suara masjid saja mengaji itu takut. Saya masuk WC saja rasa mau mati, takut. Tunggu dulu Pak Risman. Saya alamin itu 3 tahun sampai saya pingsan, saking cemasnya saya pingsan. Beberapa kali saya pingsan. Saya coba semua herbal, zikir, wala ruqyah semuanya, itu tidak mempan. Saya kembali, saya minum air kelapa. Ini pengalaman pribadi saya coba minum air kelapa.
Ya. Saya coba minum air kelapa, kemudian setelah minum air kelapa, saya bawa beraktivitas di tempat keramaian. Ternyata barang ini, cemas ini jangan dibawa merenung, jangan dibawa sendiri, dibawa happy rupanya. Ya. Dilepas. Iya, dibawa happy. Kalau ada orang ke kafe, saya itu kafe. Tetapi tidak serta-merta dia harus hilang sekaligus. Itu harus istiqamah yang kita lakukan. Setelah happy, itu tadi tergantung apa yang dibilang saudara kita tadi itu, intinya kembali ke inti pikiran. Cuma yang saya lakukan selama itu sampai saat ini pun hilang kecemasan itu. Saya minum air kelapa tiap hari. Air kelapa muda atau Air kelapa yang muda, yang agak tua, ada pedis-pedis itu. Tidak juga terlalu muda. Ya. Itu saya minum terus. Kemudian saya bawa happy. Kalau ada teman-teman nongkrong saya pergi. Kemudian saya atur saya punya pola tidur. Karena orang yang cemas itu biasanya tidak bisa tidur berbulan-bulan. Benar. Dia bisa tidur, dia datang itu Pak Dokter biasanya jam 8 pagi, kemudian sore dia datang. Kalau sudah sore rasa mau mati. Kalau sudah mau pagi, pokoknya kita seperti disantet orang perasaan. Ya, seperti perasaannya seperti begitu. Akhirnya apa? Ya, perasaan seperti disantet. Dipanggil tukang ruqyah, kan begitu. Ya, seperti disantet, kemudian itu mempengaruhi kita orang punya kondisi badan, jadi kurus krempeng kita. Saya bawa begitu Pak Dokter. Kemudian saya atur pola makan saya dan saya olahraga. Pola makan saya begini Pak Dokter, saya berbagi sedikit. Iya. Saya makan, tutup jam makan itu jam 4 sore. Kemudian saya makan kembali itu pada jam 1 siang. Saya tutup jam makan saya jam 4 sore, tetapi jam makan 4 sore saya makan betul-betul makan sampai kenyang. Ya, sampai kenyang. Kemudian saya nggak makan lagi satu malam sampai besok. Yang boleh saya minum kopi tanpa gula, kemudian teh tanpa gula. Saya makan sampai jam 1. Kemudian saat pagi hari saya nggak sarapan, tapi saya push up semampu saya. Akhirnya latihan tiap push up sampai naik sampai bisa 1 kali push up 100. Normal kembali jantung ini. Ada korelasinya dengan Barisman tadi itu. Normal kembali jantung. Saya push up setiap bangun tidur 100 kali. Saya squat itu 100 kali, baru saya pergi mandi. Saya tetap cari pagi minum air kelapa. Kalau sudah mulai jam makan siang saya minum air kelapa. Saya tidak makan karbo. Semua jenis karbo saya tinggalkan dulu. Saya hanya fokus makan protein, baik protein hewani maupun nabati. Iya. Itu aja Pak Dokter saya lakukan. Saya makan 20 jam baru sekali makan. Bahkan ada setelah itu saya makan sampai ada saya makan 24 jam selama 1 bulan. Saya puasa 24 jam selama 1 bulan. Akhirnya hilang total, dan bukan cuma kecemasan, tapi semua penyakit yang ada itu ikut hilang. Dari mana saya tahu datanya itu Pak Dokter? Saya check up seluruh diri saya, check up di Prodia. Saya check up kesehatan. Setelah itu dia lihat semuanya, tes semuanya. Dia bilang, Pak, semuanya ini normal semuanya, seperti semula. Dari situlah saya lakukan ini. Ya, intinya di situ mungkin apakah air kelapa ataukah puasa yang 20 jam yang saya lakukan itu, saya nggak tahu mana yang lebih mujarab. Saya melihatnya ketiganya saling berkaitan. Yang pertama, tidak menutup diri, tidak termenung, akhirnya bergaul dengan dunia luar. Secara psikologis itu mengurangi pikiran. Itu pertama. Yang kedua adalah olahraga yang baik,
olahraga yang teratur, itu juga memang agak memperbaiki jantung. Sehingga pada saat mendengarkan sesuatu, jantung itu tidak merespon terlalu berat. Itu kedua. Yang ketiga, puasa itu juga sangat-sangat membantu. Puasa itu kan sudah larinya ke ilahiyah, saudaraku. Itu puasa walaupun kita tidak berniat untuk sembuh, tapi kan sudah ada berdetak di hati sebagai bentuk doa pada saat mau puasa dengan maksud untuk supaya kecemasan ini bisa hilang. Iya. Selama 3 tahun itu pernah enggak ke dokter? Selama 3 tahun saya nggak pernah ke dokter. Cuman saya sering gabung sama teman-teman yang notabene-nya tidak pikirkan segala macam hal. Artinya buat kita lucu-lucu saja. Saya cari teman begitu. Ya menghibur. Saya bergaul dengan teman-teman yang tidak terlalu memikirkan beban, yang tidak terlalu terbebani pikirannya. Mau enak saja, mau happy, mau ini, mau ketawa-ketawa. Tidak ada urusan pemikiran, urusan politik, urusan bicara agama, tidak urusan happy-happy. Saya carinya teman begitu. Itu juga bisa saya anjurkan sama pasien saya, karena pasienku ini banyak betul yang harus saya terapi. Dan ini begini Pak Dokter, minta maaf saya potong dulu ini. Memang itu penyakit kan sudah dihancurkan memang dari yang profesional, bahwa penyakit yang tidak bisa sembuh dengan pengobatan dengan puasa. Makanya kalau orang puasa kita bisa nilai kita diri sendiri. Kalau orang laki-laki puasa, sering puasa, itu joninya kuat sekali, bagus sekali, karena tidak ada kontaminasi dari makanan-makanan yang tadi membuat di badan kita ini ada yang mati satu-satunya itu sel. Makanya kalau kita sudah sering makan manis, sering minum teh yang manis, tidak boleh kita makan anggur. Itu anggur ternyata juga akan membunuh akan menghentikan sel-sel kita sebagian. Kehormonan itu juga akan rusak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya? Oke. Boleh silakan Bang Leo. Kenapa kita harus meminta maaf zahir dan batin? Iya. Kenapa kita harus meminta maaf zahir dan batin? Oke. oh, ini masalah agama. Masalah agama ini. Ya, Soalnya kita ini, maaf Pak Leo, soalnya kita bahas masalah obat-obatan. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, sorry. Nggak apa-apa. Bang Andi mungkin mau Begini. jelaskan Bang Andi. Ada dua kita dalam kehidupan beragama, hablum minallah wa hablum minannas. Jadi dosa kita kepada Allah, artinya karena tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan, itu istighfar cukup. Tetapi dosa karena saya mensalimi sama Rumba Kumiu, saya mensalimi saudara saya Risman atau saudara saya Hendra dan Erik, itu Allah tidak menghapuskan. Makanya sebenarnya dalam Islam itu bukan meminta maaf. Seharusnya umat Islam itu memaafkan sebelum orang itu minta maaf. Tetapi kalau misalnya tidak memaafkan, sebaiknya memohon maaf. Tetapi itu tidak dianjurkan sebenarnya. Umat Islam itu seharusnya wal afina anin nas, maafkan orang. Jadi umat Islam itu sebenarnya tidak boleh dendam. Karena siapa yang dendam itu sebenarnya merusak diri sendiri. Sehingga perintah Al-Quran itu wal afina anin nas, memaafkan orang. Tetapi kalau misalnya tidak memaafkan, orang itu keras kepala juga, boleh. Karena ini dosa sesama manusia, itu tidak dimaafkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbaik bagaimana orang yang bersangkutan tempat kita bersalah, itulah yang bisa memaafkan sehingga dosa kita bisa terhapus. Begitu pandangan Islam, saudaraku. Boleh kasih masukan?
Alhamdulillah, terima kasih penjelasan. Saya tambahkan gini aja lah, pakai bahasa yang mudah dicerna. Semisal nih Dokter Rahman tersenyum pada saya, tapi kan saya nggak tahu kalau Dokter Rahman itu hatinya jengkel sama saya sebenarnya. Dapat gak maksudnya Bang Leo? Kenapa harus lahir dan batin? Yaitu Dokter Rahman ini sedang tersenyum sama saya, tapi padahal sebenarnya hatinya dia jengkel sama saya itu. Nah, oleh sebablah itu terucaplah mohon maaf lahir dan batin. Jadi sucilah kita, memaafkan secara sebenar-benarnya maaf gitu loh. Jangan tangannya berjabat tapi hatinya berucap gitu. Gampangnya begitulah, gampangnya begitu. Karena kita tidak tahu isi hati orang lain, makanya ketika kita meminta maaf itu mohon maaf lahir dan batin gitu loh. Itu maksudnya lahir dan batin. Apa yang saya ucapkan salah sama yang di batin saya minta maaf. Itu lahir dan batin. Ya, tempat pemeriksaan itu maksimal seperti Prodia begitu. Iya, itu pernah saya dicek darah, diambil sampel darahnya 4 tahun yang lalu. Itu ada tanda bintang warna merah di bagian darah dan kolesterol. Parah, kolesterolnya tinggi sekali. Terus dianjurkan ke dokter. Saya katakan sama itu pemeriksa, saya bilang saya cukup tahu kadar kolesterol saya sekian, 400 lebih sekian lah. Bukan diperiksa yang dicucuk-cucuk di tangan, tapi diambil sampel darahnya. Saya pernah dengar tetangga saya, dia bilang tidak perlu kau obati kolesterol, gampang, tidak usah. Kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh. Berapa miliar sel dalam tubuh itu butuh kolesterol, tidak perlu diobati. Cukup kau makan alpukat. Dari situ saya makan alpukat setiap hari 3-5. Alpukat yang masak saya makan begitu, tanpa di blender, tanpa dicampur gula, tanpa dicampur susu. Setelah 3 bulan kemudian saya check up lagi kolesterol saya. Ternyata kolesterol itu ada terbagi 2 rupanya. Ada HDL, ada LDL. Kolesterol baik dan kolesterol buruk. Ternyata ajib, Masya Allah ya, alpukat ini. Ternyata alpukat itu menaikkan kadar kolesterol baik dalam tubuh kita. Sehingga kolesterol kita tinggi tidak masalah. Makan daging kambing, makan daging sapi setiap hari tidak jadi masalah. Yang penting kita konsumsi kolesterol setiap hari, alpukat setiap hari. Itu yang saya rasakan ya, yang saya rasakan sehingga saya bilang di sini di Komal. Luar biasa itu alpukat. Olehnya itu kalau bisa setiap jam-jam, kan kita tidak dianjurkan untuk sarapan. Kalau bagi saya sudah 4 tahun tidak makan segala macam jenis karbo. Saya cuma fokus kepada protein, tetapi sebelum saya makan protein, saya makan alpukat dulu. Dan alhamdulillah semuanya ringan. Kolesterolnya stabil, darahnya stabil, jantungnya stabil, ginjalnya pun stabil. Karena saya periksa setiap 3 bulan. Saya periksa setiap 3 bulan dari HbA1c semuanya, HOMA IR, HOMA B, saya kadar resistensi insulin dan resistensi pankreas saya cek setiap 6 bulan, itu semuanya normal. Luar biasa. Berarti tidak ada gula memang ya? Iya, HbA1c saya cek kemarin 3 hari yang lalu itu 5,1. Bagus, HbA1c. Bagus ya, apalagi kalau kita itu buktikan kita itu konsumsi itu daun kelor yang dibikin teh.
Kita ndak usah Itulah makanya makan. saya tanya betul karena saya suka yang begitu. Jadi itu kalau sudah ada itu saya tahu saya buat, maka itulah pengganti daripada minuman saya kopi dan teh itu saja yang saya bawa-bawa di toples. Begini ya, tapi minta maaf ini Bang lagi. Kemarin saya studi ke sana itu bahwa masalah bikin kemas coklat batangan, bahwa ternyata itu coklat yang sudah dibikin kemasan tapi tanpa gula. Kalau penyakit kepala kita sakit nyut-nyut, kita makan itu dikunyah terus bawa duduk sembuh. Ternyata makanya itu orang-orang Eropa jarang makan, kaget kalau Indonesia kok makan minum kopi kok ada gulanya. Kenapa? Ternyata itu kopi sebenarnya tidak boleh pakai gula. Karena akan membuat EQ kita kuat. Sama dengan itu coklat tadi. Makanya itu gula kalau kelewatan berbahaya. Kurang gula juga. Kalau kopi pakai gula itu merusak kadar antioksidan dalam kopi. Betul. Betul. Yang bikin rusak tubuh ini gula. Yang bikin ini penjahatnya nomor satu ini gula. Tapi saya mau nanya dokter, saya kutip itu masalah kecemasan. Dokter sebagai dokter saya mau bertanya ini, Dokter Ahmad. Ya. Gelisah itu karena cemas atau cemas karena gelisah? Yus ini saya bertanya ini. Cemas karena gelisah Bang. Itu awalnya dari cemas dan gelisah jadi gelisah. Karena apa? Kalau orang udah cemas, kenapa itu? Bang Risman, ini kan dari pandangan kedokteran Bang Risman. Ya, Saya izin. kalau kita lihat dari asbabun nusunnya, yang pertama adalah meninggalnya suaminya. Dia kan gelisah pasti, ya kan, saudaraku? Ya. Nah, gelisah yang berkepanjangan akan menimbulkan kecemasan. Saya kira seperti itu karena begini. Dalam dunia kedokteran ada namanya stresor. Stresor artinya sumber yang dari luar yang menyebabkan orang itu misalnya begini, tidak sesuai kenyataan dengan harapannya. Itu namanya apapun yang menyebabkan tidak sesuainya harapan dengan kenyataan, maka itu sebagai sumber stresor. Ada orang-orang tertentu cuek, tidak dihiraukan, tidak peduli. Tetapi ada orang sensitif. Sedikit saja misalnya orang besar suaranya dia sudah tersinggung. Jadi masing-masing orang memiliki karakter yang berbeda, saudaraku. Nah, berarti saya bisa simpulkan anxiety ini lebih tepatnya kepada gangguan kesehatan mental toh? Ya. Nah, iya kan? Nah, maka dari itu kan, kalau yang sifatnya mental, yang akan mengobati kecemasannya itu ya dirinya sendiri kan. Dia akan menemui titik di mana kecemasan itu akan hilang. Sekarang gini, dokter yang cemas, tapi saya kasih arahan, dok, coba dokter pergi ke pegunungan, cari itu udara hijau. Ya kalau dia nggak dapet feel di situ, kecemasannya hilang. Maka dari itu kalau saya berkata, kalau saya tidak menyalahkan dari metode kesehatan apapun, saya tidak akan menyalahkan. Cuman berbicara tentang mental itu tentang perasaan yang dia rasa sendiri. Dan yang saya pengalaman saya, dia sendirilah yang tahu obatnya, cara menyembuhkannya. Betul, sebenarnya seperti itu. Saya sering hanya membantulah, jembatan lah katanya, katakanlah kita ini jembatannya lah. Jembatan, betul. Itu makanya aja saya bertanya berbagai macam. Nah, yang paling sebagai kasus bahwa begitu tidak bisa melupakan suaminya, selalu setiap saat dia bacakan Al-Fatihah untuk suaminya. Ini kan suatu artinya pada saat kondisi seperti itu berarti ingatannya terus pada suaminya kan. Ada kedekatan dengan suami. Iya. Betul. Nah, karena kan begini dok, dihantam sesuatu dia kan. Saya juga tidak bisa mengatakan lupakan. Saya jadi tidak tidak etis. Atau katakan lupakanlah, jangan terlalu menjadikan beban suami. Kan salah saya, saudaraku. Aduh, saya bingung juga dalam apa kata-kata yang tepat yang harus saya sampaikan.
Misalnya dia bilang sampai 70 kali saya bacakan Fatihah suami. Astagfirullahaladzim. Saya istighfar saja. Artinya begitu ada kemelekatannya dengan suami. Ya. Ya, Nah, masuk. beda dong. Ketika saya kehilangan duit 20.000 hari ini, besok saya gajian sudah punya lebih dari 20.000. Tapi kalau kehilangan pasangan hidup, itu kan tidak akan kembali lagi kan, gitu. Iya. Iya, betul. Nah itu masalah. Makanya saya tidak mengatakan saya tidak. Alhamdulillah bagus itu Bu Haji. Artinya mengingat bagaimana suami bisa selamat. Tapi ingat, jangan lupakan keselamatan Bu Haji. Kan gitu. Artinya keselamatan menjaga di tubuhnya, tetapi keselamatan dirinya menjadi dunia. Ini gitu. Biaya obatnya itu cukup mahal, karena harus cukup mahal. Dokter kok suaranya meredam, dokter? Jadi biaya obatnya itu cukup mahal. Oh. Kalau saya bilang karena ini sifatnya gangguan kesehatan mental ya. Iya. Ya saya balik lagi lah, itu ke pribadinya. Percuma dibantu obat apapun. Kan dokter sendiri bilang, saya kasih obat penenang, tenang dia. Tapi setelah efek obatnya habis, gelisah lagi dia. Kan artinya kan hanya untuk meredam sejenak kan gitu. Ya. Makanya saya biasanya begini dokter. Kalau untuk menghibur perasaan orang yang sedang bersedih itu, ya kayak orang yang kehilangan pasangan hidupnya, biasanya saya gini, Bapak atau Ibu, cukuplah kau ingat kebaikannya semasa hidup yang menjadi bekal hidupmu saat ini untuk kehidupan berikutnya. Saya biasanya menasihatinya begitu. Bukan berarti saya masuk ke dalam raganya dia seolah-olah saya mengerti apa yang dia rasakan, tidak. Tapi memang harus ada sebuah kalimat yang menjadi jembatan dia untuk mencari ketenangan itu. Makanya saya ini sifatnya kayak mengasah pisau. Pisau itu nggak bisa sekali diasah langsung tajam kan gitu kan. Memang harus berulang-ulang gitu. Tapi memang harus pakai bahasa yang tergantung karakter orangnya sih. Kalau orangnya memang lembut banget, nggak boleh tergores sedikit, dia merasakan ini kita memang harus pilih-pilih kosakatanya gitu. Benar. Jadi tapi adalah kasus yang sembuh, ada kasus yang sembuh. Jadi ada seorang ibu yang artinya mungkin ini orang keyakinannya tinggi. Coba amalkan. Saya cuma kasih tahu 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu aja. Itu istiqamah baca terus itu. Sambil minum obat. Berikutnya alhamdulillah datang bukan dia yang sakit tapi diantar suaminya. Alhamdulillah ini sembuh dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan. Ini kan ada orang tertentu berarti dia punya jiwa kuat kan. Ini kan masalah kejiwaan. Ya, Jadi, karena gini dok, saya pelajari, mohon izin ini ya, kalau salah diluruskan. Iya. Di dalam bagian otak manusia itu terdapat 3 bagian yang saya pelajari. Itu ada reptil, mamalia, dan neokortek. Yang saya tahu sejatinya manusia itu menggunakan otak neokortek. Neokortek itu logis lah. Sebab akibat, ya kan? Dia memori di situ. Maka dari itu mungkin dia sedang menggunakan akal pikiran yang mamalianya ini loh. Mamalia itu memang lekat pada perasaan, gitu. Jadi logika berpikirnya memang katakanlah sedang sunyi lah, sedang tidur sejenak gitu, karena dia sedang merasakan kesedihan, kesepian, ya kan? Jadi dia hanya mengingat masa lalu itu, saat aku bersama dulu semasa muda, berjalan hidup begini. Nah itu mungkin dia sedang berputar pada memori-memori masa lalu gitu loh. Kalau saya bilang mah ibaratnya ya sudahlah, biar dia
mengalir dulu ya kan, melepaskan rasa-rasa itu dulu gitu loh. Maksud saya ke situlah dokter itu. Boleh. Tetapi begini, saudara Kwendra, ada orang yang meninggal suaminya, sebulan kemudian sudah dapat suami baru. Ini lain lagi orangnya. Makanya balik lagi kan saya bilang, penyakit gangguan mental ini memang tergantung orangnya gitu. Pasti pada seorang kan. Iya. 1 bulan kemudian saya lihat, ini siapa Bu? Aku bilang, suamiku yang tabe. Kamu kebetulan waktu ini tiba-tiba, mana bapaknya yang lama? Meninggal. Aduh, sebulan lalu berobat sama saya, kok 1 bulan baru sebulan sudah punya suami lagi. Jadi tergantunglah orangnya, saudaraku. Ya memang tergantung. Ya Bang Andi, kalau saya bertanya nih, memang setiap orang punya pondasi yang berbeda-beda kan Bang Andi ya? Iya, sebenarnya makanya fondasi kita itu sesungguhnya ketika kita yakin bahwa Tuhan itu ada dan kita melaksanakan segala sesuatunya karena alasan karena Allah, itu sudah terkuat fondasinya itu. Yang berbeda sekarang itu adalah karena teman-teman ini, khususnya para pengkaji kitab, mereka itu bertentangan pada ajaran-ajaran penulis kitabnya. Jadi fondasi-fondasi akidah kita memang bertingkat. Tetapi seharusnya teman-teman itu lebih memperkuat membaca sirah. Ya. Orang umum-umum ini ya. Bukan orang-orang yang akademik, betul gitu. Karena sejatinya kalau di kumal-kumal ini kan kita terjebak pada perbedaan paham antara A dan B. Dan lupa dan lalai kembali pada kisah-kisah Rasulullah beserta sahabatnya. Itu makanya terkadang fondasi-fondasi kita itu berbeda-bedanya di situ. Mereka orgasme dengan kitab, sehingga kitab itu menjadi rujukan. Makanya jarang mereka menyebut kata Rasul, lebih banyak menyebut kata ulama-ulama.